62 Pitsus TPK 2022 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Jakarta Pusat atas nama terdakwa Surya Darmadi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, hari ini kita mendengarkan saksi akan diajukan oleh penuntut umum. Berapa orang saksinya penuntut umum? Kami hadirkan ada 7 saksi, Majelis. Saksi. Saksi atas nama Insinyur Haji Ahmed Trikja Praja Sukrawasina berurutan. Kemudian lagi saksi Insinyur Manat Tambunan, saksi Suseno Haji, saksi Insinyur Purwadi. Duduknya urutan ya. Saksi Insinyur Selamat, saksi Nixon, saksi Henry Jalan. Saksi Insinyur Haji Ahmed Trikja Praja. Saudara sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Provinsi Riau, sampai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Riau bulan Mei 2002 sampai Februari 2010. Benar? Benar. PT Bayu Bening Utama tahun 2003 diajukan permohonan apa? Untuk mendapatkan izin usaha perkebunan. Izin usaha perkebunan, Ya. IUP tahun 2003. 2003. Nah, dari PT Bayu Bening Utama dengan luas 4.000 hektar. Saya siapa dipanggil? Saya dipanggil Bupati Nah, kapan saudara dipanggil Bupati? tahun 2003. Bulan apa? Bulannya Lupa. bukan 2003, 2004. 2003 saya pergi haji. Tidak mungkin 1 tahun saudara. Itu bulan berangkat hajinya akhir tahun 2003. Terus Saya pulang awal 2004 Januari. ya terus 3 hari di rumah, saya ditelepon ajudan Bupati, dipanggil menghadap yang beliau, dipanggil Pak Raja Tamsir. ya melalui ajudannya. Ya lah, kok dipanggil Bupati? Ini dia manggil saudara langsung. Ya ajudannya lah. Ya Pak, dipanggil disuruh Ya berarti tahun 2004 saudara dipanggil. iya 2004. Ya. Nah, menghadap beliau. menghadap beliau. Nah, apa pembicaraannya? Saya menghadap beliau ke Jakarta. Menghadap beliau ke Jakarta. Memang bukan di Girengan ya waktu itu? Iya di Jakarta, saya dipanggil ke Jakarta. Di Jakarta. Iya, Berangkatlah saudara. berangkat ke Jakarta Nah, dalam masa cuti haji. oke lah. Baru 4 hari di rumah, ya kan? Udah berdatangan saudara Haji. Nah, dipanggil sama Bupati. Berangkatlah. Cutinya belum habis kan? Belum. Oh belum habis. Masih dalam masa cuti itu. Dipanggil ke Jakarta. Ketemu di mana? Dari Hotel Indonesia. Di Hotel Indonesia. Nah, terus ngomong apa sama Pak Bupati? Begitu sampai, saya belum ngomong. Sampai sama juga. Ya, enggak sampai ngomong sama siapa gitu. Dikasih kunci kamar oleh dengan kunci kamar. Ada ya Pak Men. Kalau ngomong ya. Jadi umpama hari ini saya nyampe, saya langsung masuk kamar. Saya nggak keluar lagi, besok pagi baru keluar kamar. Ya, nggak usah itu diceritain ya. Fighter ya. Iya. Fighter yang lebar. Apa itu? Fakta hukumnya lebar saudara masuk kamar, masuk WC ya. Jadi pagi harinya saya ketemu beliau Nah, ngomong apa? untuk di lobi hotel. Ya, Hotel Indonesia nih. Hotel Indonesia namanya. Ya, terus Ada seseorang. ada seseorang. Siapa itu? Ya, Darmadi. Pak Surya Darmadi. Ini orangnya. Ini Pak Surya Darmadi kata Pak Kamtib. Ah, terus Ya, setelah itu beliau kenal lah. Tadi bilang nggak kenal.
kenal ya, tapi nggak ada hubungan keluarga ya. Oh kenal. Waktu itulah kenal sama beliau ini. Iya. Iya. Terus ngomong sama bertiga di situ. Pak Bupati ngomong dengan saya. Siapa? Pak Bupati. Ya, Pak Raja Tamsir ngomong sama saudara. Saya ini saudari satu Pak Surya, tolong bantu Pak Surya. Tolong ya mau bikin usaha perkebunan di Ibu. Ya, Ngomongnya. ya itulah ngomongnya. Iya. Kita kepala dinas nih. Iya. Yang ngomong bupati. Iya. Dikenalkan pula oleh perusahaannya Pak Surya Darmadi. Nah, bagaimana sikap saudara waktu itu? Saya terima mak. Terima mak. Ya. Mak, surat-surat isinya. Iya. Apa lagi isinya? Surat-surat. Selain dari surat. Surat-surat berkas permohonan izin usaha perkebunan nama PT Bayu. Itu saja. Nggak ada yang lain. Enggak ada. Bikin ada lampirannya. Enggak. Nah, Enggak. ada nggak? Enggak. Kalau ada nggak ada. Enggak. Oke lah, saya ikutin keterangan saudara. Ada map isinya berkas-berkas. Ya. Apa isi berkas itu? Tentang apa? Draft konsep SK. Draft konsep SK. Ya. SK dari SK Bupati. Bupati. Sudah ada SK-nya. Sudah ada draft. Draftnya sudah ada. Surat keputusan untuk penerbitan izin usaha perkebunan. Siap. Iya. Itu duluan dari Palma 1. Mana yang duluan ini? Sehingga saya duluan Supida Subur. Supida Subur. Tahun berapa itu Supida Subur? 2007, 2006, 2007. 2007 juga. Di dalam tahun itu ada beberapa surat keputusan bupati. Berarti Dua permohonan ya, dua surat. dua surat. Supida Subur sama Pak Mahatu. Oke, Palma 1 berdekatan atau dua atau bersamaan itu permohonannya. Tidak. Tidak bersama. Duluan Supida Subur. Sehingga saya ya Pak. Duluan. Iya. Nah, gimana? Saudara terima langsung permohonannya atau pengajuannya itu saudara terima langsung atau langsung ke bupati? Menerima dalam bentuk surat disposisi bupati. Sudah diskusi bupati, selesaikan kepala dinas. Ya, Iya. ya. Saudara lempar lagi ke Pak Manap. Iya. Betul. Nah, lempar ke Pak Manap apa rekomendasinya? Kawasan hutan. Kawasan hutan juga. Kawasan hutan juga. Oke, kawasan hutan. Ada saudara dipanggil lagi untuk supaya ini disetujui. Dipanggil Pak. Kapan? Jam dinas. Jam dinas. Saudara sendiri atau dengan Pak Mana? Saya sendiri. Saudara sendiri. Apa ngomongnya Bupati? Tolong dibantu. Tolong dibantu. Dibantu ditolak atau dibantu diselesaikan? Selesaikan. Diselesaikan. Saudara bantu? Bantu. Saudara bantu. Ya. Apa bantuan saudara? Menyiapkan surat rekomendasi. Rekomendasi, menyetujui. Tapi itu kawasan hutan. Iya. Ya, Iya. kawasan hutan. Iya. Semuanya kawasan hutan. Iya. Kenapa saudara menyetujui? Karena Pak ini minta bantu. Oh, minta bantu. Ya. Saudara parah lah itu, parah. 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 Ya. Setuju lah ya? Setuju. Waktu itu belum sadar. Saudaranya belum sadar. Belum sampai kesadarannya. Belum insaf saudara waktu itu. Belum puncak. Hah? Iya. Iya. Belum insaf. Iya. Akhirnya apa Pak? Ya belum sampai saudara udah pipis. Udah lah, saya izinkan. Belum sampai pertanyaannya saudara. Sudah pipis saudara. Sekarang itu ya Pak ya? Wajib. Santai aja. Tidak usah stres saya. Mau pipis? Enggak. Enggak. Pipis saya izinkan juga. Enggak. Pada keterangannya nggak jelas tadi. Itu terlibat melakukan penelahan Betul. terhadap 4 PT ini. Ya. Ya, dalam hal ini adalah milik dari terdakwa Surya Darmadi. Tapi yang bergerilya di lapangan itu namanya Suheri.
Betul? Betul. Betul. Saudara melakukan penilaian dalam jabatan saudara sebagai apa? Sebagai kasubdit program. Kasubdit program yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pak Ahmed. Ya. Betul? Betul. Betul. Apa yang saudara lakukan dengan staf saudara? Apa yang saudara lakukan? Jadi setelah mendapatkan disposisi dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, saya selaku kasubdit program membentuk tim survei. Ada 2 Survei. Ah. Survei ke lapangan. Ya, betul. Oke, terus? Yang satu tim survei ketersediaan lahan, yang kedua tim survei kesesuaian lahan. Kesesuaian. Apa beda di antara keduanya? Yang Yang pertama ketersediaan lahan, yang kedua kesesuaian lahan. Apa itu bedanya? Yang pertama itu mengukur luasan area yang dimohon. Itu yang ketersediaan tuh. Ya, ketersediaan. Dengan status kawasan. Mengukur. Ya. Mengukur itu melibatkan BPN. Tidak. Tidak. Jadi kita hanya dari ini aja apa? Foto udara. Ambil titik-titik. Oh, titik-titik koordinat. Titik-titik koordinat. Koordinat saja. Oke. Kita hitung dengan komputer. Pakai komputer. Ya. Jadi titik koordinatnya aja. Ya. Titik. Bukan ada foto udara. Enggak, dari sudut-sudut area yang dimohon, ya. Itu Dengan peta lahan ada. Ketersediaan lahan. Kesesuaian apa itu? Kesesuaian tim memperhatikan dari jenis tanah. Jenis tanah. Ya. Terus? Kemudian juga menggambarkan memang tidak detail sosial masyarakat yang ada di sekitar sana. Oh, sosial masyarakat ada di situ. Ya. Apakah kawasan itu ada dikuasai rakyat? Ya. Betul. Ya, betul. Nah, terus? Juga di situ juga kita mengulangi lagi mengenai status kawasan, kita masukkan juga sesuai atau tidak. Ya. Kesesuaian lahan. Ya. Itu umpamanya lahan itu ternyata ada rakyat yang berkebun di situ, membuka lahan di situ. Saya ya kan? Atau memang semuanya kosong, hutan, semak belukar, tak ada dikuasai. Itu kan jadi masalah. Tetapi kalau dikuasai oleh segelintir masyarakat yang berkebun di situ, atau mungkin mendirikan pondok atau apalah di situ, atau mungkin diklaim itu adalah hutan yang dikuasai atau berasal dari nenek moyangnya, bagaimana penyelesaiannya kalau gitu? Jadi kalau saya situasi seperti itu dari hasil survei itu, saya naikkan semacam konsep kepada laporan tim itu supaya diinklap. Kalau inklap apa itu? Dikeluarkan dari dikeluarkan dari yang akan diberikan izin. Ya. Ya, dikeluarkan dari, kalau ada umpamanya ya berarti kalau ini dikeluarin ini. Ya. Itu loh. Pokoknya Ya. tidak hanya itu yang dikuasai oleh rakyat. Betul? Ya, betul, Pak. Nah, oke. Jadi diinklap atau dimitrakan. Dimitrakan. Apa istilahnya? Diplat. Dimitra. Dimitra. Misalnya dia dilibatkan. Oh, di mitra. Nah, mitra usaha. Diajak ikut. Ya, itu dua itu ya. Kalau mitra itu kan sama dengan plasma. Ya. Sama dengan inti rakyat. Ya. Betul. Ya, betul. Saya orang berkunjung kan. Ya. Makanya saya tahu. Ya. Tahu dari diajak bermitra. Kalau Ya. tidak mau bermitra ya dilepas dibayarkan ganti rugi. Mereka begitu. Ya. Ya kan kalau kami dikeluarkan dari tidak termasuk kawasan yang akan diberikan izin. Ya. Betul Pak. Betul, Itu ya. tugasnya Pak. Ya. Ya. Mana itu ya? Ya. Oke. Betul. Terus bagaimana hasilnya? Jadi setelah tim terbentuk, saya naikkan SPT kepada Kepala Dinas untuk menyetujui tim yang sudah saya susun. Ya. Terus Setelah SPT disetujui, baru tim turun ke lapangan. sudah turun ke lapangan. Ya, Terus? turun ke lapangan, baru dia membawa data, kemudian memproses data itu, menyajikannya dalam laporan berita acara. Berita acara. Ya. Dalam berita acara ya. Ya, betul. Oke.
Hussein Haji, apa jabatannya dulu? Kepala Dinas Perkebunan tahun 2009 sampai 2010. Wah, Kepala Dinas Kepala Dinas Perkebunan tahun 2009-2010. Ya, ya. Bisa agak dikasih suaranya? Iya. Ya. Pernah mengeluarkan rekomendasi izin untuk rencana amal balik? Tidak pernah. Apa? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Terus apa kaitannya saudara di dalam perkara ini? Apa kaitannya? Pernah mengeluarkan rekomendasi atau izin, rekomendasi untuk mengeluarkan izin perkebunan untuk PT dalam grupnya kepunyaan Pak Surya Darmani. Pernah? 2009-2010. Iya. Ada? Untuk rekomendasi tidak. Apa yang saudara lakukan? Ada tahun 2010 PT Palma 1 ada revisi izin perkebunan. Oh, ada revisi 2010. Ada revisi pengajuan penambahan lahan. Pengurangan Oh, pengurangan. tuntutan dari masyarakat. Tuntutan dari masyarakat. Bisa pengajuan Tadinya berapa luasnya kalau begitu? 14.000. 14.000 lebih. Kemudian ada tuntutan dari masyarakat. 3.000. Berapa? 3.000 hektar. 3.000 hektar. Kemudian direvisi, diajukan permohonan revisi. Iya. Akhirnya menjadi 11.000. 10.000. Hah? 10.000. 10.000. Dari 14.000 kurang 3.000, ya 14.000 kurang 3.000 ya 11.000. Berapa? Dari SK revisi 10.000. Terus 10.000. Itu ada tuntutan dari masyarakat setempat. Iya. Supaya apa? Banyak perusahaan mengeluarkan lahan yang 3.000. Lahan 3.000 hektar untuk dimanfaatkan juga oleh masyarakat setempat, bisa menikmati juga. Itu yang 3.000 yang dikeluarkan itu sudah ada lahan anunya, sawitnya sudah ada. Waktu itu belum. Hah? Udah ada waktu itu. Kan ini permohonannya 2007 Pak. Permohonannya 2007 dikeluarkan izin 14.000. Udah ditanami belum 2007 itu? Baru ditanami kalau nggak salah. Hah? Baru ditanami itu. Baru ditanami. Baru ditanami. Berarti yang 3.000 hektar itu sudah ditanam belum? Sudah. Sudah, siapa yang nanam? Masyarakat, Pak. Bapak bingung. Kepala dia itu jangan bingung kayak gitu. Jawab. Yang saya tanya, 2007 Palma 1 itu kan sudah mendapat izin dari Bupati. Iya. Luasnya 14.000 hektar. Setelah mendapat izin, apakah sudah ditanami sawit apa belum waktu itu? Belum. Kalau umpamanya kemudian 2010 dikeluarkan 3.000 hektar atas tuntutan dari masyarakat, yang saya tanya, 3.000 hektar itu sudah ditanam sawit, sudah ada sawitnya atau masih lahan kosong? Sudah ditanami. Sudah ada sawitnya. Kalau udah ada sawit itu siapa yang nanam sawit itu? Berarti Palma 1 yang nanam. Karena di lapangan itu ada dua bibit sawit, Pak. Masyarakat tanam juga. Kalau kayak gini kepala dinas sesak nama saya jadi bupati Pak. Saya dari raja Tamsil langsung saya pecat dari bupati. Ya kalau saya bupati saya pecat aja kepala dinas gitu. Jawabnya aja udah kami mau kayak gitu. Apakah masih kurang keras suara saya Pak? 2007 kan ada dikeluarkan izin oleh bupati. Luasnya itu 14.000 hektar untuk PT Palma 1. Oke? Iya. Masuk kan?
Bapak tahu apa tidak? Salah ini. Ditanami. Iya. Ditanami. Purwadi Pak. Pak Purwadi. Oh iya, Pak Purwadi di Pemda Indragiri Hulu sebagai apa? Terakhir kami pensiun di pemerintahan Pemda daerah di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Di Disnaker. Disnaker. Tahun berapa? Tahun 2013. 2013 sebagai Disnaker Ya. di sana. Staf. Sebelumnya kami di Dinas Perkebunan. perkebunan pernah. Tahun berapa? Tahun 2011. 2011. Ya. Sebelumnya lagi Sebelumnya lagi di Dinas Pertanian. Dinas Pertanian. Tahun berapa? 2010. 2010. Sebelumnya lagi di Bapak Desa. Bapak Pemerintahan Desa. Pemerintahan desa. Desa apa? Oh, Dinas Pemerintahan Desa. Oke. Dari tahun berapa sampai tahun berapa di Dinas Pemerintahan Desa? Pemerintahan Desa. Pemdes. Pemdes. Tahun berapa? Tahun 2002 sampai 2005. Oh, 2004 2005. Tetapi di bawah pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu. Ya. Bupatinya Raja Tamsir. Betul. Oke. Waktu saudara Pak Purwadi ya sebagai pemerintah desa itu ada nggak dapat surat atau tebusan bahwasanya kawasan di tempat apa itu akan dijadikan lahan perkebunan atas permohonan dari Duta Palmago? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak tahu saudara? Tidak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu apa-apa. Tidak tahu. Nggak tahu Karena apa-apa. pemerintahan desa kami bidangnya teknologi tepat guna. Tepat guna. Ada hubungannya dengan ini, dengan pembukaan lahan baru, Tidak ada. izin usaha perkebunan? Tidak ada. Nggak ada. Terus tahun 2000 berapa? 2002 ya? Ya. 2002, 2004. Terus pindah ke Pertanian. pertanian tahun 2005 sampai 2009. 2005, 2009. Ya. Siapa kepala dinasnya? Pak Mansur. Pak ini? Mansur. Pak Mansur. Mansur. Pak Mansur. Ya. Pak nggak ada dari sini ya kan? Nggak ada. Pak Mansur nggak ada. Bukan Pak Ahmed? Bukan, Pak. Bukan. Bukan. Apa yang saudara tahu dengan pembukaan lahan baru, izin usaha perkebunan? Hubungannya dengan PT di bawah apa? Pak Surya Darmadi. Tahu? Kami tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak ada pernah saudara ikut sebagai staf, sebagai apalah. Tidak. Tidak ada. Kenapa saudara sebagai saksi dalam perkara ini gitu? Ini mohon maaf Pak, Bapak yang mulia, kami kemarin terpanggil sebagai saksi. Ada kekeliruan panggil. Kekeliruan panggil. Kami di sini jabatan kami kepala dinas pertanian 2012 sampai 2016. Sementara saya jalankan kepala dinas pertanian. Staf pun tidak pernah dipertanian. Nggak pernah. Ya. Kenapa saudara sebagai apa hubungannya itu? Karena kami pernah di perkebunan Pak. Pernah di perkebunan? Ya. Pernah. Pernah. Sebagai kepala dinas? Kepala dinas. Masa nggak tahu? Tahun berapa? Kepala dinas perkebunan kami 2011 dari tanggal 25 Mei hingga sampai bulan 4 bulan 3 bulan Pak. 3 bulan aja. Dari data atau dokumen yang ada di dinas perkebunan ada data ini, data-data bahasa PT Palma Group ini. Kami mengetahui Pak, Ya. betul-betul kalau punya 5 perusahaan tersebut Pak,
Tapi hanya sebatas itu. Sebatas apa? Sebatas tahu. Hah? Secara mendalam kami belum tahu. Tidak tahu apa masalahnya, saudara nggak tahu. Tetapi berdasarkan data yang ada di kantor saudara pasti ada dokumennya. Masa nggak ada di dinas perkebunan dokumennya? Saudara setelah terima jabatan dengan kepala dinas yang lama tentu ada memori setelah terima jabatan. Kami belum sempat sampai sana, Pak. Hah? Kami belum sempat membahas itu. Oh, belum sempat baca-baca dokumen. Ya, karena kami waktu itu termasuk dalam jabatan baru. Ya. Kami masih berkecimpung di penyusunan SLAP. Oh, masih menyusun strategi ya. Iya, belum sampai ke membahas tentang apa masalah di dinas perkebunan. Ya. Belum ada itu. Belum ada. Oh, tahu-tahu dipanggil oleh kejaksaan. Ya. Gitu. Tetapi dokumennya itu ada di dinas. Dokumen itu kami belum sempat itu, Pak. Belum sempat mengetahui, Pak. Karena kan sempat terganti. Jadi Oh, cepat cuma 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan diganti lagi pindah ke Bisnaker. Enggak, Pak, staf, Pak. Oh, staf. Enggak. Oh, nonjok. Oh, berarti saudara nggak sejarah dengan Tamsi. Ya biasanya begitu. Kepala dinas tidak sejalan dengan dia, geser. Benar nggak? Di kabupaten mungkin dah saudara dulu mendukung lawannya kali, akhirnya digeser saudara, mungkin. Ya kan? Tapi saudara nggak tahu ya soal dokumen-dokumen ini, nggak tahu ya. Nggak ada. Dijelaskan nggak di kejaksaan waktu dilakukan penyidikan itu, saudara dipanggil sebagai saksi, kemudian saudara jelaskan seperti itu, tetap ada sebagai saksi. Kami jelaskan. Tapi saudara nggak tahu apa-apa yang perkara itu, nggak tahu. Oke, pindah sebelah itu. Siapa nama Pak? Selamat. Pak Selamat. Oh ya, selamat dulu. Amin. Pak Selamat. Orang Sungai Pakling. Ya. Bagus desa bunyinya Sungai Pakling ini mana itu? Kayak di Malaysia. Bengkalis, Pak. Bengkalis ya, Pakling, Bengkalis. Iya, Pak. Ya, saya sering dengar nama itu Pak, Sungai Pakling. Ini sejarah. Ya. Oke, saya lanjutkan. Saudara dinas di pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Indragiri Hulu, Direkan? Ya. Jabatan terakhir apa? Kadis Lingkungan Hidup. Kadis Lingkungan Hidup. Oke. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? 2017 sampai 2020, Pak. Pensiun. 2019 sampai 17 sampai 2020. Pensiun. Sebelumnya Pak? Sebelumnya saya pernah di Dinas Koperasi, Spora, kemudian pertanian pernah? Pertanian pernah? Ya, kehutanan pernah. Kehutanan? Ya, Pak. Oke. Kehutanan tahun berapa? 2010. 2010. Bulan April. 2010. Ya. Di pertanian tahun berapa? Pertanian saya, Pak, di tahun 2007, Pak. 2007. Nah, kalau hadisnya 2013, Pak. 2013 harusnya. 2007 sebagai apa? Staf. 2007. Saudara 2007 ikut nggak membahas tentang lahan yang akan dijadikan lahan perkebunan sawit oleh PT Duta Palma Group? Tidak. Tidak pernah. Ikut dengan Pak ini, Pak? Kemana? Ya, pernah. Tidak pernah. Oke. Lingkungan hidup? Lingkungan hidup terakhir saya 2017. Itu kaitan dengan grup kita lama berapa, Pak? Ada? Nggak ada juga? Nggak ada. Terus apa yang saudara tahu dengan perkara ini? Saya 2010 menjelang 2011 saya pernah di Kadis Lingkungan Hidup. Pernah saudara mengeluarkan rekomendasi? Kenapa? Tahun berapa? 2010, Pak. 2010. Ya. Rekomendasi apa? Pertimbangan teknis, Pak. Pertimbangan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup. Dari Kehutanan, Pak. Kehutanan. Ya. Pertimbangan teknis tentang apa? Hubungannya dengan apa? Dengan izin lokasi PT Baju Bening yang di Baju Bening. Ya, di Purworejo. Baju Bening. Ya. Oke.
Jadi itu ada pertimbangan teknis. Iya, Pak. Waktu itu saudara sebagai kepala dinas. Iya, Pak. Kepala dinas. Apa pertimbangan teknisnya yang saudara berikan? Jadi pertimbangan teknis itu kaitan dengan pengurusan izin lokasi. Iya. Kan salah satu syaratnya harus ada pertimbangan teknis yang kaitan dengan ketersediaan lahan. Ketersediaan Iya. lahan. Terus? Jadi kendaraan itu saya melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama karena adanya PP 10 PP 15 2010 kaitan dengan pemakaian kawasan. Kemudian TDHK sesuai dengan Kementeri itu kaitan dengan kawasan juga. Itu termasuk kawasan hutan. Ya, Pak. Itu termasuk kawasan hutan. Kalau TDHK kawasan hutan HPK. HPK. Hak penguasaan HPK itu apa? Hutan produksi yang bisa Hutan. Apa? hutan produksi yang bisa dikonversi, Pak. Bisa dikonversi. Pak. Bisa. Bisa. Oke. Itu tapi konversi itu dari Menteri Petani ada hutan, Pak. Menteri Kehutanan. Gitu ya. Ya, Pak. Ada rekomendasi saudara seperti itu. Saya rekomendasi terkait dengan ketersediaan lahan, Pak, menjelaskan bahwa area yang dimohon oleh Baju Bening itu berada dalam kawasan hutan. Ya. Nah, Nah, jadi masa izin lokasi 3 tahun. 3 tahun, jadi dalam 3 tahun itu kaitan dengan pemakaian kawasan, mereka wajib urus perumahan, Pak. Nah, jadi wajib wajib urus perumahan. pelepasan kawasan hutan itu. Ya, betul. Pelepasan itu dilakukan oleh Perusahaan, Pak, mohon ke Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan. Itu rekomendasi saudara. Tidak, Pak, rekomendasi saya terhadap ketersediaan lahan yang 1.500, Pak, statusnya bagaimana, apakah kawasan atau tidak? Nah, Menjelaskan, apa yang Pak. saudara lihat? Ya, Yang 1.500 hektar itu berapa? Apa rekomendasinya? Bahwa berdasarkan TDHK itu kawasan hutan, Pak. Kalau berdasarkan tata ruang provinsi tahun nomor 10 94 itu area pembangunan perkebunan. Jadi 2 versi itu saya sampaikan. Oh, saudara Sampaikan, sampaikan. Pak. 2 versi. Ya. 2 versi. Ya, Pak. Berarti tidak ada kata akhir di situ. Artinya saudara memberikan 2 alternatif. Alternatif, ya. Ya. Ya, Pak. Yang menurut Perda nomor 10 ya Area pembangunan perkebunan. area pembangunan area perkebunan. Ya, betul, Pak. Itu Ya. menurut Perda nomor 10 Ya. Perda Provinsi Riau. Ya, betul, Pak. Ya. Ya. Satu lagi apa itu? TDHK, Pak. TDHK, tata guna kesepakatan. Oh gitu. Itu harus itu masuk kawasan hutan. Ya. Nah, tapi kawasan hutan itu bisa dikonversi. Ya, yang konversi, Pak. Nah, bisa dikonversi, Ya. tapi harus oleh Menteri Kehutanan. Itulah rekomendasi saudara. Ya. Betul. Betul, Pak. Saudara bisa mengeluarkan rekomendasi itu atas permintaan siapa? Mereka mau apa? Oh, dimohonkan oleh Ya, mohon. oleh Baju Bening. Ya, betul, Pak. Jadi yang pertimbangan seperti itu apakah sepengetahuan dari Bupati? Dan permohonan itu, Pak, ada yang kaitan dengan teman-teman langsung ke Dinas Kehutanan. Ya. Yang izin untuk izin lokasinya ke Bupati, Pak. Di Bupati Ya. di lokasinya. Ini yang khusus kehutanan kaitan dengan ketersediaan lahannya, Pak. Ketersediaan lahan. Ya, Pak. Oke, sekarang begini. Saudara waktu itu di Dinas Kehutanan ya, Ya, Pak. Kehutanan. Tanggung jawab kerja saudara apakah dipertanggungjawabkan kepada Bupati atau kepada Kepala Kehutanan Provinsi? Saudara Saudara kita otonomi atau ke Bupati, Pak. Kita Bupati. sudah Dinas Kabupaten, Pak. Otonomi. Ya. Ini Pemda punya ini, Pemda, Pak. bukan saudara instansi vertikal bukan? Ya. Bukan. Bukan. Oh, berarti saudara adalah termasuk otonomi daerah, dinas otonomi lah, semacam itu ya. Ya. Jadi saudara mengeluarkan rekomendasi itu apakah ada arahan dari Bupati? Permohonan masuk, Pak. Maka kita memberi pertimbangan teknis. Ya. Pertimbangan itu dua pilihan. Satu kaitan dengan PP 10 FIP 15 2010 kaitan dengan pemakaian kawasan. Maka itu bunyikan terhadap pemakaian kawasan sebelum tata ruang baru muncul, maka mengacu kepada tata ruang sebelumnya, berarti tata 10, Pak. Karena Riau itu tata ruangnya baru dikeluarkan 2018, Pak. Punya undang-undang tata ruang 2007, Riau belum punya undang-undang tata ruang, belum punya perda tata ruang. Belum ada. Belum ada, Pak. Belum ada itu. Ya, Pak. Sudah siapa namanya itu? Rizal, Pak. Rizal. Ya, Pak.
saudara di pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Siapa? Tahu berapa? Terima kasih Pak. Saya pada tahun 2006 di Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan Perkebunan, seorang kasih konservasi. Konservasi. Tidak ada hubungannya dengan kawasan kebun Pak. Ada hubungannya? Tidak ada Pak. Nggak ada. Tidak ada. Nggak Hanya ada. lahan-lahan kritis di situ Pak. Lahan kritis. Ya. Kemudian pada tahun 2009 saya menjadi kepala bidang di Dinas Perkebunan, di mana Dinas Perkebunan pecahannya dari Dinas Kehutanan pecah menjadi Dinas Perkebunan. Tahun 2009 Pak. Pada tahun 2012 saya dipercaya menjadi kepala Dinas Perkebunan. 2012. Ya. Tahun 2009 tadi itu saudara di Dinas Perkebunan ya? Iya Pak. Bagian apa? Kepala bidang Pak. Kepala bidang perlindungan. Perlindungan. Iya Pak. Ada urusannya dengan izin perkebunan? Dengan izin tidak ada Pak, tetapi selalu bertemu dengan konflik. Dengan konflik Pak. Konflik lahan. Konflik Konflik lahan. Oke. Urusannya dengan konflik lahan, saudara. Iya Pak. Oke. Sekarang pertanyaannya, apakah sebanyak itu izin yang diberikan kepada Duta Palma Group? Ya. Tadi dari ada Banyu Bening, PT Panca Agro Lestari, Palma 1, PT Sebrida Subur dan lain-lain. Ya. Itu kan ada izin yang diberikan oleh Bupati, ya kan? Dari lahan itu ada yang konflik lahan, ada. Jadi Pak Yang Mulia, dari 5 perusahaan daripada Duta Palma Group ini, Ya. pada saat saya sebagai kepala bidang perlindungan, di mana pada saat itu kepala dinasnya adalah saudara Pak Manap, Ya. saya diperintahkan untuk menginventarisir persoalan-persoalan konflik ini Pak. Konflik lah, diinventarisir. Ya. Oke. Khusus untuk ini kita kan ke Duta Palma Pak. Mohon maaf, Duta Palma ini yang selalu konflik dengan masyarakat Pak. Duta Palma yang lahannya 14.000 itu. Yang 14.000, kemudian yang saya tahu PTK, yang saya tahu juga Palma 1, yang saya tahu dengan BBU. Apa itu? Banyu Bening Pak. Banyu Bening. Ya Pak. Banyu Bening utama ya. Itu konflik. Berapa titik konfliknya? Konfliknya 4 titik Pak. Berapa? 4 titik, satu di Kuala Cinaku, Kuala Sinaku. yang kedua di Penyaguhan, yang ketiga di Danau Rambai, Danau Rambai. yang keempat di Sibrida. Sibrida. Ada 4 titik. Yang Kuala Sinaku itu berapa luasnya yang menjadi objek konflik itu? Terakhir Pak, ini mohon maaf Pak Yang Mulia, karena ini kita selalu juga keterkaitan dengan saya sebagai sekda Pak. 3 bulan yang lalu yang dikonflikkan adalah seluas 1.000 hektar oleh masyarakat yang di Kuala Cinaku Pak. Kuala Cinaku 1.000 hektar. Ya Pak. Akar masalahnya apa setelah saudara inventarisir? Akar masalahnya setelah kita pelajari, karena ada janji dari pihak perusahaan akan memberikan plasma kepada masyarakat. Yang saya awal pertanyaan saya tadi itu Pak, kepada Pak Haji pertama tadi. Ada nggak diplasmakan? Ada nggak perkebunan inti raya? Karena memberdayakan masyarakat setempat itu maksudnya, supaya ujung-ujungnya untuk menghindari konflik dengan masyarakat setempat. Kan gitu. Itu tadi. Benar nggak Pak? Nah, ternyata Duta Palma tidak mengikut sertakan, tidak memberdayakan masyarakat sekitar. Betul? Betul Pak, tapi izin juga Yang Mulia. Ya. Karena izin daripada Duta Palma ini dikeluarkan berdasarkan Permentan 357, itu tidak dipersyaratkan untuk plasma. Permen 357. Ya, Tidak ada persyaratan itu. Tidak dipersyaratkan untuk adanya plasma. 357 Permen
2004. 2004. Ya. Itu tidak ada syarat supaya masyarakat setempat diberikan diberdayakan. Itu yang kita ralat Permentan 357 tahun 2002. 2002 itu tidak ada syarat itu. Saya baca tidak ada dalam persyaratan itu yang Tidak ada. Kapan syarat yang memberdayakan supaya diikut sertakan masyarakat setempat? pada Permentan 26 tahun 2007 yang mulia. 2007 baru ada itu. Ya mulia. Oke, sekarang pertanyaannya, kapan konflik itu mulai? Sementara yang mulia, pada 2007 itu perizinan dari Duta Palma ini kan belum selesai yang mulia. Sehingga juga dia mengurus termasuk dalam Permentan 26 2007 harus juga dia mengeluarkan 20%. 20% dari luas lahan. Karena pada Permentan 357 kan belum clear perizinan itu yang mulia. Ada masuk kawasan hutan, ada yang harus belum dilepaskan. Masuklah Permentan 26 2007 yang mengisyaratkan bahwa kalau belum selesai perizinan itu agar memberikan 20% kepada masyarakat. Itu yang mulia. Mulai efektifnya berlaku Permen itu tahun 2007. Ya yang mulia. Tentang yang 20% itu harus dikeluarkan. Yang mulia. Dikeluarkan untuk masyarakat. Ya yang mulia. Ya begitu ya. Ya. Berarti terhadap izin-izin yang sudah dikeluarkan sebelumnya, ya kita tidak usah membicarakan masalah apakah itu adalah kawasan hutan atau tidak. Kita murni nih umpamanya. Murni ini adalah kawasan untuk tanaman, ya tanaman industri lah, industri perkebunan. Jadi kita tidak bukan kawasan hutan ini maksudnya. Itu 2007 harus keluar 20% dari lahan. Iya yang mulia. Ya, 20% itu apakah berbentuk lahan kosong atau sudah diisi oleh PT yang bersangkutan? Izin yang mulia, kalau saya tidak dalam saya baca itu yang mulia bahwa 20% itu bisa diberikan dari kebun inti dia ataupun dicarikan lahan 20% di luar dibangun oleh pihak perusahaan itu yang mulia. Ya maksudnya begini, jadi masyarakat itu diikutsertakan itu adalah yang dikelola oleh PT yang menerima izin tadi. Iya yang mulia. Begitu kan? Ya. Berarti masyarakat ke dalam itu bisa plasma, bisa inti. Ya yang mulia. Betul ya? Ya. Itu seperti itu. 2007 itu. 2007 yang mulia. Kalau izin yang sudah terlanjur diberikan sebelum 2007, apakah ada kewajiban itu? Karena belum selesai perizinan, Bukan itu yang saya tanya. Selesai tidak? tidak perlu yang mulia. Tidak perlu kan? Kita harus straight Pak. Jangan ngulur-ngulur itu. Kalau sebelum 2007 sudah diberikan izin, ya kan? Berarti perusahaan tersebut tidak perlu mengeluarkan 20%. Ya yang mulia. Tidak perlu kan? Tidak perlu yang mulia. Tetapi 2007 karena izinnya itu belum selesai, maka ada kewajiban untuk mengeluarkan 20% dari lahan yang diberikan. Ya. Kalau umpamanya ada 14.000, 20% berapa itu dia dapat? Sekitar 3.000. Ya. 3.000 hektar harus dikeluarkan. Ya, sesuai dengan keterangan Pak Haji tadi. Ya. Izin yang mulia, beda dengan keterangan yang diberikan oleh Pak Seno yang mulia. Apa bedanya? Izin yang mulia, keterangan yang diberi Pak Seno dan yang mulia tanyakan sama Pak Seno, itu kan Palma 1 yang mulia. Palma 1 itu, terus? Setahu saya setelah pada waktu Pak Man memberikan supaya di inventarisir Pak yang mulia, itu yang 3.000 hektar yang berada di Palma 1 itu adalah ada yang punya masyarakat, ada yang punya perusahaan, ada yang punya KUD. Tetapi setelah dari 13.000 direvisi menjadi 10.000 ditandatangani oleh Bupati, tetapi Duta Palma tidak mengakui bahwa itu sudah direvisi yang mulia. Sehingga terjadilah yang dibilang Pak Sero tadi, konflik selalu sampai hari ini. Sampai hari ini Masyarakat menanam, Duta Palma menanam. Masyarakat saat ini memanen, Duta Palma menanam. Sampai hari ini yang mulia. Iya. Ya, jadi untuk saya pegang ya,
Saya sama Pak Amir baru hari ini ketemu. Kalau Bapak mengantar surat izin BPU itu adalah perusahaan yang saya ambil alih. Jadi nggak perlu kasih izin saya lagi. Oh. Ya. Jadi nggak benar Bapak ketemu di Hotel Indonesia dengan dia? Nggak ada. Nggak pernah. Nggak ada. Gimana lagi memang kewajiban hukum sebagai pemain. Oke, terima kasih banyak Pak. Silakan meninggalkan ruang sidang. Silakan. Ya, silakan Pak. Terima kasih saksi. Hari Senin. Hari Senin lagi tanggal 17. Mungkin setelah itu mungkin kita akan buat sidang ini 2 kali seminggu ya. Ya, mengingat banyaknya saksi. Ya gitu ya Pak Judika dan kawan-kawan. Ya. Untuk hari ini kita tunda 1 minggu karena mengingat Pak Raja Mesin juga sakit. Ya, mudah-mudahan bisa kita satukan lagi. Ya. Ya. Oke. Saya mohon selanjutnya seminggu 2 kali ya Pak. Apa ya? Seminggu 2 kali. Sidang. Sidang. Ya, sudah cepat selesai ya. Sama keinginannya. Ya, penuntut umum juga gitu, ditanya terus selama itu jaksa agung atau jam terus. Oke, sampai mana sidangnya?